Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litamimil akhlaq wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihi lima ugliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadakura wa tadhkir wal ifadata wal istifada wa naf'a wal intifa' wal hassa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigo awajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum khususan al-alamah as-sayyid ad-da'i ilallah al-habib Zain bin Ibrahim bin Shumaid al-Alawi al-Husaini mata'anallahu fi tuli hayatih wa rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fid daraini wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini. Radiyallahu ankum wa anna wa anil muslimina. Tegak kalau ngaji itu, jangan merunduk. Ila an qol sifatuhu sallallahu alaihi wasallam al-khuluqiyah. Su'alun kaifa kanat sifatuhu sallallahu alaihi wasallam al-khuluqiyah. Jawabun kama anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khalqan fakana ahsanuhum khuluqan. Qad jama'a Allahu fihi mahasinal akhlaqi ma lam yajma'hu fi ghairihi alal itlaq wa addabahu fi kitabihil aziz bi ahsanil adabi kulliha
Faqala ta'ala khudil afwa wa'mur bil ma'ruf bil 'urf wa'arid 'anil jahilin. Wa qala alaihi salatu wassalam addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Wa qala bu'istu li utammi mama karimal akhlaq. Falama kamulat fihi sallallahu alaihi wasallam hadhil adabu asna alaihi biqaulihi wa innaka la'ala khuluqin azim ila akhirih. Hadirin wal hadirat, bil khusus santriyin wa santriyat rahimakumullah. Kajian kita pagi hari ini akan membahas tentang sifat-sifat akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Kaifa kanat sifatuhu sallallahu alaihi wasallam al-khuluqiyah. Musannif dengan gaya pertanyaan dan jawaban di dalam menjelaskan kitab Ajwibatul Ghaliyah, beliau mengatakan bagaimana sifat-sifat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab, kama anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik bentuk fisiknya, fakana ahsanuhum khuluqan. Beliau juga orang yang paling baik akhlaknya. Sebagaimana sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah paling bagusnya fisik, maka beliau jugalah yang paling bagus batinnya, yang paling bagus akhlaknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya manusia khalqan wa khuluqan. Dari sifat-sifat fisiknya sebagaimana yang sudah kita bahas, dan sifat-sifat akhlaknya.
qad jama Allahu fihi mahasinal akhlaqi. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Seluruh akhlak yang terpuji ada pada pribadi baginda Rasulullah. Sehingga Allah nyatakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yakin sungguh telah ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Itu contoh yang baik. Karena pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terkumpul semua sifat-sifat yang baik. Semua akhlak yang terpuji. Sehingga gerak-gerik ucapannya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya adalah mahasinul akhlak dan menjadi uswatun hasanah, contoh terbaik. Itu dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya. Malam yajma'hu fi ghairihi, malam yajma'hu yang tidak mengumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, fi ghairihi, pada orang lain atau selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada seorang nabi pun dan tidak ada seorang rasul pun yang dikaruniai kumpulan-kumpulan akhlak yang terpuji kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alal itlaq, secara mutlak. Artinya kita mau melihat dan menilai Nabi dari sisi apa? Nabi selalu terbaik. Nabi selalu termulia dari sisi kholqon atau khulukon. Kalau kholqon adalah fisik, kalau khulukon adalah batin. Makanya kholqon, kholqiyah adalah sifat-sifat fisik. Tapi kalau khuluk atau khuluqiyah adalah sifat-sifat akhlak, sifat-sifat batin.
Nah, terkumpul pada pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh akhlak yang baik yang tidak Allah karuniakan kepada para nabi dan para rasul yang lainnya. Wa addabahu, dan mengajarinya fi kitabihil aziz, di dalam kitab yang mulia, bi ahsanil adabi kulliha, dengan seluruh adab-adab yang terbaik. Allah mengajarinya etika di dalam kitabnya yang mulia dengan seluruh atau semua adab-adab yang baik. Faqala ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, khuddil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khuddil afwa, jadilah engkau pemaaf. Luar biasa. Ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akhlaknya seperti yang dikatakan dalam ayat ini. Khuddil afwa, jadilah kamu pemaaf, wa'mur bil urfi, perintahkanlah olehmu yang baik, wa'arid anil jahilin, tinggalkan orang yang bodoh, jangan dilayani. Ini dibuktikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan sehari-harinya yang harus kita contoh dan kita amalkan. Ini terjadi kepada seorang pembunuh besar-besaran namanya Samamah. Samamah ini dari kabilah Hunaifiyah. Pembesar, harismatik, dia ini banyak membunuh orang yang ngikut atau masuk kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya satu waktu Samamah ini tertangkap oleh sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Samamah ini dibawa ke hadapan Nabi. Nabi tidak banyak komentar. Nabi tersenyum, kemudian perlakukanlah tawanan ini dengan baik, kata Nabi. Lihat, mulianya akhlak baginda Rasulullah. Padahal ini pembunuh besar-besaran, setiap orang yang ikut Nabi dibunuh dan banyak yang korban. Tapi Nabi nggak pernah ada dalam dirinya untuk membalas kejelekan dengan kejelekan. Nabi berkata, perlakukanlah tawanan ini dengan sebaik-baiknya. Akhirnya dibawa sama sahabat ke tempat tahanan. Diperlakukan dengan perlakuan yang baik. Ini Samamah rakus orangnya. Jatah makan 10 orang habis sama sendirian.
Sehingga sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan, ya Rasulullah, tawanan kita yang satu ini rakus. Jatah 10 orang habis dengan sendirian. Nabi tidak banyak komentar. Nabi datangi istri-istrinya, kemudian Nabi bicara, jatah makan kalian kita berikan kepada tamu. Kita kedatangan tamu yang doyan makan. Perhatikan kata-kata Nabi, mengatakan tawanan sebagai tamu. Jadi betapa memuliakannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada musuhnya. Akhirnya istri-istri Nabi ini, apa yang sudah dimasak diantarkan, dan rela keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam kelaparan sampai beberapa pekan. Ada yang mengatakan 3 pekan. Ini bukan sehari 2 hari. Ada yang mengatakan sampai 3 minggu. Rela kelaparan demi memuliakan tawanannya. Ini perilaku Nabi yang harus kita contoh. Kalau kita kepingin mulia, karena mulianya manusia itu dengan akhlak. Ibarat minyak wangi, akhlak itu. Ya, ibarat minyak wangi. Minyak wangi yang 10 mili atau 10 cc, yang botol tinggi itu, ya, kurang lebih sebesar ginilah botolnya, ya, ada antum sering lihat. Ada yang harganya 10.000, ada yang harganya 100.000, padahal sama. Ada yang harganya 1 juta. Ya. Nah, kenapa kok beda-beda harganya? Ternyata yang membedakan harga itu adalah aroma. Semakin aromanya bagus, semakin mahal. Itulah harga manusia. Manusia akan dinilai dari akhlak. Semakin mulia akhlaknya, semakin berharga itu manusia. Tapi kalau tidak berakhlak, kal an'am balhum adol. Kalau manusia tidak berakhlak, kal an'am, seperti hewan, bahkan lebih bahaya dari hewan. Antum kalau bawa uang di tas 1 miliar, ketemu kambing, takut dirampok nggak? Nggak kan? Banat kalau lewat malam hari di tempat yang sepi, ketemu sapi, takut diperkosa nggak? Nggak kan? Tapi kalau ketemu orang yang nggak berakhlak, kita takut. Berarti lebih parah, lebih bahaya daripada hewan. Bahkan lebih hina orang kalau tidak berakhlak. Makanya santri dituntut untuk berakhlak supaya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga mulia di hadapan hamba-hamba Allah. Tuh lihat Nabi kepada Samamah. Bukan hanya memberikan makanan kepada Samamah, tapi Nabi memperhatikan keadaan Samamah, kesehatan Samamah. Dikontrol oleh Nabi. Itu Samamah, setiap Nabi lewat dia bilang,
Hei Muhammad, bunuhlah saya. Orang-orangmu telah banyak yang dibunuh oleh saya. Kalau mau balas dendam, bunuh sekarang saya. Nabi tersenyum. Ya, Nabi nggak balas. Nabi hanya melihat dan tersenyum. Ini Samamah makin sombong. Ya Muhammad, seandainya kamu minta tebusan, berapapun jumlah tebusannya, aku akan bayar. Semakin jadi-jadi kesombongannya, meremehkan nabinya, Nabi hanya tersenyum. Ya, luar biasanya akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak balas lagi dengan kata-kata yang kasar, diam. Ini akhlak yang harus kita contoh. Ketika ada orang mencaci, memaki, menghina, apakah akan jadi hina kita? Monyet sih ya. Apakah jadi monyet? Tidak usah dikomentari, dah lain monyet. Kecuali kalau Anda monyet. Baru. Tukang bakso dipanggil Mang Bakso, ya dia mau. Tukang bakso dipanggil Bandros, ya mau ngalia kata. Kalau kita nggak merasa, diem. Perlihatkan, praktekkan akhlak yang mulia. Karena kita di pondok dididik supaya menjadi manusia yang berakhlak, bukan jadi binatang. Tunggu nah atuh. Dengan aku mal kalau disebut monyet, sanes abi mah jalmi. Cobi di parios socana baca cendok. Sakieu kasep disebut surili. Paham? Tuh lihat Nabi dihina, dicaci. Nabi enggak. Orang dihina tidak akan jadi hina. Justru semakin orang menghina dia akan menjadi mulia. Baginda Nabi SAW dicaci, dimaki, nggak ada henti-hentinya. Sebut orang gila kah? Disebut orang bodoh kah? Tukang sihir kah? Marah Nabi enggak? Diludahi Nabi marah enggak? Dilumuri kotoran ketika sholat Nabi marah enggak? Enggak. Orang nyediain kotoran pakai karung, langsung dilumurkan ke badan Nabi. Nabi enggak pernah marah, tersenyum. Mana enggak akan hina. Tuh pahalanya gede. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, dicaci, dimaki oleh orang Arab pedalaman, beliau tidak menggubris, no comment. Turun malaikat dari langit membawa rahmat untuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu karena telah bisa bersabar atas hinaan. Lihat. Kedua kalinya makin marah orang Arab ini. Cacian makiannya makin ditingkatkan. Makin banyak rahmat dan malaikat yang turun. Nabi senang. Ketiga kalinya terpancing Sayyidina Abu Bakar. Dibalas. Akhirnya Nabi marah. Nabi pun meninggalkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan muka yang merah berubah karena marah. Ditinggalkannya Nabi karena enggak akan membawa kemaslahatan. Di situ Sayyidina Abu Bakar baru sadar bahwa Nabi enggak senang dengan sikapnya. Dikejarnya Nabi. Beliau minta maaf kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian minta penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jelaskan, ya Aba Bakrin, ketika Anda dihina yang pertama kali Anda tidak marah, Anda tidak menggubrisnya, Allah turunkan rahmat beserta malaikat. Kedua kalinya makin banyak rahmat dan malaikat yang turun. Ketiga kalinya semua itu malaikat lari menjauh, rahmatnya pun menjauh darimu dan setan mendekat. Sehingga aku pun menjauh darimu. Tuh lihat. Kemarahan, kejelekan itu mengundang laknat. Mengundang setan. Bukan rahmat, bukan malaikat. Pokoknya luar biasa. Orang yang pemaaf, orang yang menahan amarah, itu orang yang hebat. Akhirnya Samamah dibebaskan oleh Nabi. Dibebaskan Samamah ini oleh Nabi SAW. Ketika Samamah melangkah, demi langkahnya beliau beristirahat di bawah satu pohon, beliau merenung. Tentang kebaikan Nabi. Tawanan yang jahat diperlakukan baik. Tidak percaya beliau dengan akhlak Nabi. Beliau merenung terus. Sampai beliau tidak jadi pulang ke rumah, tapi dia balik lagi menghadap kepada baginda Rasulullah dan bersahadat. Masuk Islam. Beliau tinggal beberapa hari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pulang. Yang beliau kunjungi Ka'bah, di Ka'bah beliau di depan orang banyak bertakbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang itu mengerumuninya dan siap dengan pedangnya masing-masing mengarah ke lehernya Samamah. Mau dipenggal itu Samamah. Ada orang yang berkata, jangan bunuh Samamah. Jangan bunuh Samamah. Dia adalah penduduk Imamah yang memasok makanan kepada kita. Kalau kita tidak dipasok makanan dari penduduk Imamah, kita akan mati kelaparan. Hanya dibunuh. Tidak cukup sampai situ, Samamah berkata, wahai orang-orang Quraisy, kalian harus meminta maaf kepada Muhammad karena kalian telah mencaci maki, menghina beliau. Kalau kalian tidak meminta maaf, jangan salahkan aku kalau sebiji gandum pun tidak aku pasok ke negeri Mekah ini. Akhirnya beliau tinggalkan itu orang-orang Quraisy dan dia buktikan benar-benar Mekah tidak dipasok gandum sebiji pun. Akhirnya kelaparan. Orang-orang Mekah ini cari solusi gimana caranya biar dapat pasokan makanan lagi dari penduduk Imamah. Akhirnya datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, engkau menganjurkan untuk berbuat baik kepada sanak dan tetangga. Tolong sampaikan kepada Samamah, kami ini sanak dan tetangganya. Jangan sampai tidak memasok makanan ke negeri Mekah. Tulis surat oleh Nabi. Karena Nabi yang nyuruh, akhirnya Samamah pun mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Ini akhlak. Inilah khuddil afwa. Jadilah pemaaf. Baginda Nabi. Banyak riwayat diludahi, Nabi maafkan orang yang meludahinya. Ketika futuh Mekah, orang pada takut, Nabi maafkan semuanya. Nggak ada dendam pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda
Rasul alaihi salatu wassalam adabani telah mendidik kepadaku, telah mengajariku siapa Rabbi Tuhanku, telah mendidik adab kepadaku Tuhanku, fa ahsana ta'dibi, fa ahsana ta'dibi, maka aku menjadi paling baik di dalam adab-adabanku. Atau sungguh Nabi SAW menjadi paling terbaik adabnya karena dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala, dan bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan budi pekerti yang agung, budi pekerti yang mulia. Jadi orang-orang Arab sebelum diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah punya akhlak baik. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan supaya akhlak mereka itu lebih sempurna. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti. Bukan Nabi jadi mulia karena budi pekerti, bukan. Tapi budi pekerti jadi mulia karena Nabi. Karena Nabi mulia, budi pekerti yang ada pada Nabi menjadi mulia karena kemuliaan baginda Rasulullah. Falamma kamulat bihi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah sempurna pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam hadhil adabu, apa hadhil adabu? Ini adab-adaban. Setelah adab-adaban, perilaku, budi pekerti Nabi sempurna, asna alaihi, maka Allah memujinya biqaulihi, dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini ya yang paling pantas pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran yang mulia, yang memujinya pun zat yang paling mulia. Jadi yang mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim itu bukan manusia, Allah. Dan Allah ini benar-benar tahu batas kemuliaan Nabi. Kalau kita nggak tahu, ya, kita nggak akan tahu batas kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemarin kita bahas dari fisiknya saja, dari fisiknya bukan akhlaknya, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati oleh para ulama hanya bagian kecil dari terkecil. Semuanya nggak ada yang mampu untuk mensifati baginda Rasulullah
kecuali Allah. Allah yang tahu batasan kemuliaan Nabi. Kita ambil saja satu contoh. Di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan bulan Sya'ban juga dikatakan oleh ulama, wa Sya'ban syahrus sholah ala nabiyil mukhtar. Bulan Sya'ban itu adalah bulan bersolawat kepada Nabi pilihan, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di bulan itu turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi ila akhiri, yaitu solawat. Di dalam ayat itu dikatakan innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna ala nabi. Kalau sudah pakai alif lam, ala nabi, an nabi, berarti dia ma'rifat. Yang dimaksud adalah khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ pakai kalimah fi'il mudhari yang ihtimal bainal hal wal istiqbal tadulu alal istimror, menunjukkan kepada terus-menerusnya. Jadi Allah dan para malaikat terus-menerus, tidak ada hentinya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap dibacakan solawat kepada Nabi, itu derajat Nabi naik. Ya, setiap dibacakan solawat naik. Kebayang, nggak berhenti-berhenti malaikat dan Allah bersolawat. Artinya apa? Derajat martabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap saat terus naik, sehingga nggak ada yang tahu batasnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Allah yang memuji, yang tahu batasannya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Padahal Nabi itu ilmunya sempurna, amalnya segala-galanya sempurna, tapi yang dipuji sama Allah akhlak. Antum punya ilmu banyak, amal banyak, tapi kalau akhlak antum tidak bagus, orang akan memandang antum hina, rendah. Ustad, kan? Kalau ustad akhlaknya jelek, itu pandangan orang jelek, karena yang dinilai adalah akhlak. Ustad, nah itu sudah nyebut ustad 2 kali sudah merendah, ya, sudah dihina. Santri-santri, haji, karena akhlak. Kalau akhlaknya mulia, oh ini akan mulia orang tersebut. Makanya orang yang menjadi penduduk surga adalah orang yang akhlaknya mulia. Hanya antum ini tiap hari harus berusaha memperbaiki akhlak. Ya terus, karena ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin adzim, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dinyatakan di dalam Al-Qur'an. Akhlak Nabi ini luar biasa. Dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, yakin sungguh telah datang kepada kalian semua utusan, satu utusan, rasulun min anfusikum, dari jenis kalian semua. Artinya Rasul yang didatangkan, yang diutus oleh Allah adalah manusia, bukan jin, bukan malaikat. Karena kalau yang diutus jin malaikat, nah kita akan kesulitan nanti untuk mencontoh, karena nggak kelihatan. Tapi min anfusikum, dalam qiraat yang lain, sehingga boleh dibaca dua wajah, dua cara, boleh min anfusikum, boleh min anfasikum, anfu dan anfa. Kalau min anfusikum dari jenis kalian semua, kalau min anfasikum isim tabdil dari nafis. Nafis itu yang bagus, anfas yang terbagus. Rasul yang didatangkan, Rasul yang diutus min anfasikum, dari yang terbaik di antara kalian. Segala-galanya, itlak yang terbaik. Nah, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik ini memiliki sifat akhlak yang terbaik. Apa sifat akhlak terbaiknya yang dinyatakan dalam ayat ini? Azizun alaihi ma anitum. Itu pertama sifat Nabi. Azizun alaihi ma anitum. Apa artinya? Rela menanggung derita atas kalian, atau tidak rela melihat penderitaan kalian. Itu sifat Nabi, tidak rela melihat penderitaan kalian. Artinya siapa? Umat. Nabi itu nggak rela umatnya menderita, sehingga beliau rela menanggung derita umat. Biar aku yang menderita, asal umat jangan menderita. Itu yang dimiliki sifat oleh baginda Rasulullah. Allah. Sehingga satu waktu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Ajrail, saat-saat pada umumnya manusia lupa segala-galanya, yang disebut dengan sakaratul maut. Jadi keadaan sakaratul maut ini mengerikan sampai lupa segala-galanya. Nah, di saat umumnya orang lupa segala-galanya, Nabi nginget kita umatnya. Ketika dicabut nyawanya, min sakaratil maut, kata Nabi. Nabi mengeluarkan suara pertanda merasa sakit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Ajrail, "Ya Ajrail, apakah engkau memperlakukan umatku seperti ini juga?" Malaikat Ajrail menjawab, "Ya Rasulullah, yang kau rasakan ini sudah aku kurangi ribuan kali lipat. Yang engkau rasakan ini ya Rasulullah, sudah aku kurangi ribuan kali lipat sakitnya." Nangis Nabi. Nangis, bukan nangis karena dirinya, bukan nangis karena keluarganya, tapi nangis karena umat, teringat umatnya.
Kalau seandainya rasa sakit itu dialami oleh umatnya seperti yang beliau rasakan, betapa menderitanya umat. Akhirnya Nabi angkat tangan, berdoa kepada Allah. Tuh lihat Nabi sayangnya kepada kita. Nabi mengangkat tangannya, bermunajat, berdoa kepada Allah. Ada dua riwayat doa ini. Yang pertama, ya Rabb, jadikanlah setengah rasa sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut, biar aku yang menanggungnya. Setengahnya dibagi-bagi untuk umatku. Dalam riwayat yang kedua, ya Rabb, jadikan seluruh sakit sakaratul maut, biar aku yang menanggung, umatku jangan ada yang merasakan sakitnya sakaratul maut. Sallu ala Nabi Muhammad. Paling sayang. Jadi kalau kita nggak benar-benar cinta kepada Nabi, siapa yang kita harapkan? Besok pertolongan di saat Allah murkanya pada puncaknya, hanya Nabi yang memberanikan diri. Hanya Nabi yang diberi mandat oleh Allah. Kita minta suaka kepada Nabi Adam bilang nafsi, semuanya. Tapi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, analah. Itu sayangnya Nabi kepada azizun alaihi ma anitum. Kemudian satu waktu Nabi sholat, gerakannya lambat, dari tubuhnya mengeluarkan suara. Lambat, dari tubuhnya mengeluarkan suara. Beres sholat, pembesar sahabat memberanikan diri menghadap kepada Nabi. Ya Rasulullah, apakah Anda sakit? Ditanya Nabi, ya Rasulullah, apakah Anda sakit? Lah, kata Nabi, saya enggak sakit. Kalau Anda enggak sakit ya Rasulullah, kenapa gerakan sholat Anda lambat? Kenapa dalam tubuh Anda mengeluarkan suara? Nabi buka jubahnya. Ternyata perut Nabi diganjal dengan batu. Diganjal batu. Nabi berkata, sudah 3 hari lebih perutku tidak dimasuki makanan. Itu panas perut itu kalau kosong. Itu pendinginnya batu, diganjal sama batu. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, pidaka abi wa ummi summa nafsi. Tebusanmu adalah ibu bapakku, bahkan diriku sendiri. Kenapa engkau tidak bilang ya Rasulullah? Kenapa engkau tidak mengabarkan kepada kami keadaanmu ya Rasulullah? Kami rela enggak makan asal engkau makan ya Rasulullah. La, kata Nabi. Kalau aku menjadi beban untuk umatku, apa yang aku laporkan kepada Allah besok diminta pertanggungjawaban. Ini lapar aku jadikan hadiah minallah, dari Allah, dan aku punya harapan satu, umatku besok jangan ada yang pernah kelaparan. Sampai sekarang pernah kelaparan antum? Pernah kita kelaparan? Sampai 3 hari nggak masuk makanan sedikit pun? Lah, ini adalah perjuangan baginda Rasulullah, berkah Nabi. Itu sayangnya Nabi. Makanya akhlak Nabi itu luar biasa. Wasu'ilat, dan ditanya siapa Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, Aisyatu radhiyallahu anha, Siti Aisyah, semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan keberkahannya. An akhlaki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi ketika itu sudah wafat. Jadi Madinah ini mengalami mendung kesedihan yang luar biasa. Sehingga sahabat kalau ingat Nabi nangisnya sejadi-jadinya. Kalau ingat Nabi ada yang muntah meninggal seketika, saking cintanya kepada baginda Rasulullah. Bahkan Sayyidina Bilal sudah enggak kuat lagi tinggal di Madinah. Setiap melihat tapak tilas Nabi, pingsan Sayyidina Bilal ini. Jadi sudah enggak kuat lagi tinggal di Madinah.
Sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya ini orang Arab, ya, orang pedalaman. Setiap sahabat yang ditanya nangis, nggak bisa jawab. Karena begitu bertanya bagaimana akhlak Nabi, teringat Nabi. Ada yang pingsan, ada yang nangis sejadi-jadinya setiap ditanya. Akhirnya bertanyalah kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Siti Aisyah ini hanya mampu menjawab karena khuluquhul Quran. Terbukti adapun akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Jadi akhlak, kalau kita kepingin tahu bagaimana akhlak Nabi, lihat Al-Quran. Yarda liridahu wa yaskhatu lisukhtihi. Artinya beliau ini suka karena Al-Quran suka. Apa yang disukai sama Al-Quran beliau suka. Apa yang dibenci Quran beliau benci. Karena khuluqul Quran, itu maksudnya. Sama persis. Jadi Nabi ini produknya, Quran adalah brosurnya. Biasanya kalau brosur itu lebih baik daripada produk. Di brosurnya begini, ternyata produknya nggak sama dengan brosur. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam persis. Quran berjalan, Quran hidup adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah pun nggak bisa panjang lebar untuk mengatakan akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Sayyidina Anas, waqala Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkata Sayyidina Anas bin Malik, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan keberkahannya, khadamtu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asara sinina, saya melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Beliau ketika Nabi hijrah dihadiahkan oleh ibunya Ummu Sulaim, itu umur 10 tahun. Nabi berada di Madinah 10 tahun. Berarti wafat Nabi Sayyidina Anas ketika itu umur 20 tahun. Beliau melayani Nabi 10 tahun. Fama qala li, kata beliau, maka tidak pernah beliau berkata kepadaku gitu, kotun, sama sekali nggak pernah beliau. Nabi ini nggak pernah. 10 tahun aku berkhidmah, 10 tahun aku melayani, nggak pernah Nabi itu mengatakan Saking mulianya akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi walaqala li syai'in sana'tuhu, dan beliau tidak pernah berkata kepada sesuatu yang aku kerjakan. Kalau Sayyidina Anas mengerjakan sesuatu, kemudian Nabi mengatakan 5 sana'tahu, kenapa kamu kerjakan ini? Enggak pernah. Satu waktu Sayyidina Anas ini disuruh oleh Nabi ke pasar membeli sesuatu, namanya masih kanak-kanak. Sayyidina Anas bin Malik ini malah main dengan teman-temannya. Nabi nunggu, kenapa Anas gak kunjung pulang? Ternyata lagi main dengan teman-temannya. Nabi cari
ketemu sama Nabi sedang main dengan teman-temannya. Itu Nabi nggak pernah memarahinya. Ditutup matanya dari belakang. Ya Unes. Malah Nabi memanggilnya dengan panggilan kesayangannya, ya Unes. Anas kecil di tasgir. Anas, ya Unes. Tersenyum Nabi. Sayyidina Anas minta maaf lah. Nggak pernah Nabi mengatakan lima sona atau kenapa kau lakukan ini, nggak pernah. Selalu Nabi ini tersenyum, memaafkan. Itu akhlak. Wala li syai'in taraktuhu, dan tidak pernah mengatakan kepada sesuatu yang aku meninggalkannya, lima taraktahu, kenapa engkau tinggalkan Anas? Enggak pernah. Kenapa kamu kok enggak melaksanakan perintah? Enggak pernah. Enggak pernah berkata lima sonatahu, enggak pernah berkata lima taraktahu. Wa kanat hidmatuhu li aksara min khidmatillah. Malah kebalik. Nabi banyak melayaniku daripada aku melayani Nabi. Hebatnya. Akhlak baginda Rasulullah. Separuh dulu sajalah. Mudah-mudahan kita ini diwarisi akhlak baginda Rasulullah yang mulia. Kita ingin mulia, makanya ambil bagian daripada anjuran contoh dari Nabi SAW, yakni akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita dijadikan anak-anak yang mulia akhlaknya, anak-anak yang soleh solihah, anak-anak yang bisa mengangkat derajat martabat kedua orang tua dunia dan akhirat, anak-anak yang menjadi kebanggaan kedua orang tua dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak yang bahagia dunia dan akhirat. Orang tua kita yang masih ada, kita doakan panjang umur, sehat lahir batinnya dalam taat, semua urusannya dimudahkan, hajatnya dikabul, dari musibah, wabah, penyakit, kesulitan, kesumpekan dijauhkan, dan mudah-mudahan Allah membahagiakan kedua orang tua kita. Yang sudah wafat mudah-mudahan diterima iman Islam dan amal solehnya, diampuni dosa-dosa dan kesalahannya, ditempatkan di tempat yang penuh nikmat, jauh dari azab, masuk surga bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang selalu sayang, pemurah, berbagi dengan kita, menyisihkan hartanya untuk membantu, memfasilitasi kita, terutama Pak Haji, kakaknya, adiknya, keluarganya. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehat lahir batinnya, segala urusan dimudahkan oleh Allah, hajat-hajatnya dikabul, pintu-pintu keberkahan dibukakan untuk usahanya, dari keburukan, kesumpekan, kesulitan, wabah, penyakit, musibah, malapetaka dijauhkan, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak dan keturunannya soleh solihah. Orang-orang yang minta doa sedang sakit mudah-mudahan lekas sembuh, yang punya hajat khusus mau jual rumah, kendaraan, dagangannya laris, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna alla ladha asrafna fatub alaina taubatak haubah
Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.